Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kembali lagi bersama kita kelompok 5. Pada kelompok 5 ini kita akan membahas mengenai setting prakonseling. Nah, pada kelompok 5 ini sendiri juga terdapat 5 anggota. Siapa saja anggotanya? Ya, benar sekali. Dinda Putri Abadi, Febrina Susvinda Ayu Pitaloka, Trimulyati Puspitasari, dan Sinta Aura Rohmatillah. Anggia Purnamasari, Nama-nama anggota kelompok 5. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu prakonseling, perlu kiranya kita mengetahui pengertian mengenai prakonseling. Kira-kira teman-teman udah tahu belum? Prakonseling itu apa sih? Apa hayo? Ya, benar sekali. Sebagaimana pra itu artinya sebelum, berarti prakonseling yaitu teknik yang dilakukan sebelum konseling dilakukan. Lebih jelasnya, prakonseling merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan konseling sebelum konseling itu dilakukan. Persiapan ini hendaknya mencakup persiapan untuk konseling, persiapan untuk konselor selaku helper, dan juga persiapan fisik dan lingkungan tempat konseling itu dilakukan. Nah, kira-kira apa ya tujuan dari prakonseling ini? Kenapa sih prakonseling ini perlu dilakukan? Benar sekali. Ya, sebagaimana kita tahu kalau kita akan melakukan sesuatu perlu adanya persiapan. Kita misalnya mau ke sekolah, pasti perlu adanya persiapan. Kita mandi dulu, kita sarapan dulu agar kita dapat menerimanya dengan baik. Begitu pula dengan setting prakonseling. Kita sebagai seorang konselor melakukan teknik prakonseling karena dengan adanya persiapan yang matang baik dari segi konseling, baik dari segi konselor sebagai seorang helpernya, dan juga dari segi lingkungan, maka akan tercapai konseling yang kondusif. Lebih dari itu, maka tujuan dari konseling itu pun akan dapat tercapai dengan mudah. Nah, selanjutnya kita perlu tahu apa saja sih indikator teknik dasar komunikasi prakonseling. Ada 3 indikator teknik dasar komunikasi dalam prakonseling. Apa saja? Yang pertama yaitu kesiapan konselor. Di sini konselor perlu mempersiapkan apa saja. Yang kedua, persiapan instrumen pelaksanaan konseling. Dan yang terakhir yakni yang ketiga, setting tempat pelaksanaan konseling. Untuk dapat memahami lebih dalam, yuk simak penjelasan dari teman-teman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Susvinda akan menjelaskan tentang kesiapan konselor yang merupakan indikator teknik prakonseling yang pertama. Kesiapan konselor sendiri merupakan hal yang sangat penting karena seorang konselor harus selalu siap memberikan bantuan yang terbaik kepada konseli. Oleh karena itu, seorang konselor membutuhkan suatu persiapan yang matang sebelum melakukan proses konseling karena tanpa persiapan yang baik, maka hasil yang dicapai tidak akan maksimal. Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh konselor sebelum melakukan proses konseling terdiri dari kesiapan fisik dan kesiapan psikologis. Kesiapan konselor yang pertama adalah kesiapan fisik. Kesiapan fisik ini dapat dikatakan sebagai kesiapan yang terlihat dari diri konselor. Konseli akan merasa nyaman dan percaya kepada konselor ketika konseli merasa penampilan dari konselor meyakinkan dan menarik. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh konselor dalam mempersiapkan fisiknya yaitu menunjukkan penampilan yang rapi, di mana tidak bertentangan dengan nilai yang berlaku dengan tempat di mana konseling dilaksanakan. Kemudian konselor harus menunjukkan wajah yang segar dan tidak terlihat lelah, dan menjaga kebersihan diri minimal supaya tidak bau badan sehingga konseli merasa nyaman. Kemudian kesiapan psikologis konselor, yang dimana kesiapan ini juga tak kalah penting dari kesiapan fisik. Ketika melakukan konseling, konselor harus siap secara mental untuk mendengarkan orang lain secara aktif. Hal ini sangat berpengaruh pada sesi konseling itu sendiri. Konselor yang tidak siap secara psikologis akan menghambat sesi konseling dan menyebabkan proses konseling tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bentuk kesiapan psikologis konselor antara lain, yang pertama
pertama menjernihkan pikiran untuk konsentrasi penuh saat konseling. Misalnya dengan menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang dapat menghambat proses konseling itu sendiri. Kemudian harus mencegah diri supaya tidak melamun saat akan melakukan konseling. Kemudian mempersiapkan mental dan kekuatan energi untuk mendengarkan apapun cerita konseling. Konselor harus juga meningkatkan minat dan motivasi untuk membantu konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimulyati Puspitasari. Saya akan menjelaskan tentang persiapan instrumen pelaksanaan konseling. Ngomong-ngomong masalah persiapan, kenapa sih harus ada persiapan gitu ya? Karena kalau ada persiapan, semua pelaksanaannya terjadi secara efektif. Ketika pelaksanaannya terjadi secara efektif, maka pelayanan bimbingan konseling yang diberikan pun akan maksimal sehingga menghasilkan proses pelaksanaan konselingnya yang berkualitas gitu ya. Nah, persiapan instrumen pelaksanaan konseling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu persiapan instrumen pendukung kegiatan konseling inti, dan yang kedua yaitu persiapan media bimbingan dan konseling. Persiapan instrumen pendukung kegiatan konseling inti ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat perekam untuk konseling. Contohnya itu seperti kamera, handphone, atau tape recorder yang merekam suara kita. Nah, yang kedua yaitu mempersiapkan alat tulis. Gunanya alat tulis di sini adalah ketika mungkin nanti proses konseling terjadi, ketika konseli menangis, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan melalui ucapan, sehingga dia bisa mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata gitu. Dan juga untuk terjadinya mungkin membutuhkan kontrak konseling, jadi bisa langsung menulis tanpa harus mencari-cari buku dan alat tulisnya. Yang ketiga yaitu mempersiapkan tisu untuk mengantisipasi konseling menangis. Menurut saya menangis yang saat terjadi proses konseling itu menurut saya hal yang sangat wajar, karena proses konseling itu kan membangun emosi, melibatkan masa-masa suram dari konseli, sehingga mungkin akan terjadi tangisan dari konseli sendiri. Yang keempat yaitu mempersiapkan stopwatch atau jam tangan untuk mengukur waktu pelaksanaan konseling. Seperti yang kita tahu bahwa lebih baiknya proses konseling itu diberi jam, sehingga di awal proses konseling kita mengatakan kepada konselor kita, Mbak, Mas, Ibu, Bapak, Adik, Kakak, proses konseling ini selama 2 jam ya, dan akan dimulai dari sekarang, sehingga konseli dan konselor pun bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, atau konselor bertindak sebagai moderator bisa memancing konselinya tentang apa yang dia rasakan, sehingga proses konseling yang terjadi pun berkualitas gitu ya. 2 jam itu menjadi hal yang bermanfaat dan bisa mengungkapkan apa sih ya kegundahan yang dirasakan konseli, permasalahan yang dirasakan oleh konselinya gitu. Yang kelima yaitu menonaktifkan telepon seluler atau handphone saat memulai proses konseling untuk menghindari adanya gangguan selama konseling berlangsung. Ini menurut saya hal yang paling penting, yang sangat penting ya. Kenapa? Karena proses konseling itu kan membangun emosi. Saat telepon berbunyi, maka itu bisa membuyarkan atau menghancurkan emosi yang telah dibangun. Ketika emosi yang telah dibangun itu rusak atau fokus kita pun ke distract, maka untuk membangun kembali suasana yang nyaman untuk bercerita itu agak sulit dan pastinya membuang-buang waktu gitu. Yang kedua yaitu persiapan media bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mempersiapkan bahan-bahan informasional jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh konseli. Ini saya beri contoh ketika saya SMA dulu, saya mengkonsultasikan kegundahan saya tentang masalah jurusan apa yang harus saya ambil kepada guru BK saya. Di sini guru BK saya memberi pertanyaan, kamu mau jurusan apa, mau di kampus apa, di daerah mana. Dan di sini pun guru BK bertindak sebagai, mungkin kamu mau jurusan ini di kampus ini, jurusannya bagaimana, akreditasinya bagaimana, kampusnya bagaimana, keketatannya bagaimana, dan mungkin guru BK bisa memberikan informasi jika memang guru BK tersebut pernah berada di kampus itu. Nah, yang kedua itu mempersiapkan media layanan. Seperti yang kita tahu, media layanan di BK itu sangat banyak sekali, tapi mungkin yang bisa kita berikan pertama kali seperti self-help atau modul atau alat tes yang bisa kita gunakan secara langsung kepada konseli kita. Bukan secara langsung, tapi ketika itu dibutuhkan pertama kali seperti alat tesnya gitu. Jadi dari situ pun kita bisa mengetahui, konselor bisa mengetahui perasaan konseli atau kondisi konseli. Sekian dari saya. Baik,
tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentang apa itu prakonseling gitu ya. Jadi emang dalam konseling itu ada 3 tahap ya, prakonseling, proses konseling konseling dan pasca konseling. Nah, dalam prakonseling yang kami bahas ini itu ada settingnya gitu, atau setting prakonseling ya. Jadi itu adalah bagaimana seorang konselor itu mengatur, memanage tentang agar nantinya proses konseling itu bisa berjalan dengan optimal. Jadi disetting dulu, di-manage. Nah, settingnya itu salah satunya adalah setting tempat. Setting tempat yang aman dan nyaman untuk mendukung proses konseling nantinya. Jadi setting tempat ini maksudnya setting ini ada 2 ya yang akan kami jelaskan. Itu yang pertama adalah setting tempat yang aman dan nyaman bagi konseli nantinya dalam proses konseling. Jadi kondisi fasilitatif yang bagaimana yang dapat mendukung dalam proses konselingnya nanti itu harus dipersiapkan dengan matang oleh seorang konselor. Kemudian hal-hal yang sederhana seperti posisi duduk oleh konseli itu juga harus disetting atau di-manage atau diatur gitu, biar nanti kan proses konselingnya itu harus aman, harus nyaman gitu, baik bagi konselor maupun konseli itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memilih tempat yang nyaman mendukung proses konseling nantinya. Jadi yang pertama itu meliputi memilih tempat pelaksanaan konseling yang tertutup. Nah, mengapa seperti itu? Karena kalau jadi tidak dilakukan di tempat umum atau tempat terbuka seperti misalnya pantai atau tempat rekreasi dan sebagainya gitu ya. Karena begini, dalam kode etik bimbingan dan konseling itu kan menjaga privasi, menjaga kerahasiaan. Nah, oleh karena itulah jadi alangkah baiknya kalau tempat pelaksanaan dari konseling itu di tempat yang tertutup ya, untuk menjaga privasi, menjaga kerahasiaan agar tidak terjadi kebocoran rahasia, kebocoran data dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menata dekorasi ruangan. Ini sebenarnya menyesuaikan saja ya. Jadi kita kan ketika melakukan proses konseling nanti dengan orang dewasa, dengan anak remaja dan dengan anak-anak SD PAUD itu kan berbeda ya. Jadi untuk kondisi fasilitatif aja sebenarnya kalau dekorasi itu. Misalnya kalau kita dengan konseling dengan anak-anak remaja, dengan orang dewasa, dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak dikasih kayak dekorasi bintang-bintang gitu, atau dekorasi-dekorasi menarik aja begitu, biar jadi kondisi fasilitatif yang benar-benar bisa mendukung adanya proses konseling itu. Jadi nanti tujuannya kalau berlangsung dan baik kan nanti bisa optimal begitu hasilnya. Jadi seperti itu untuk setting tempat itu sendiri. Ya, selanjutnya aspek yang penting juga untuk seorang konselor setting itu adalah pemilihan posisi duduk yang aman, nyaman, mendukung dari proses konseling. Jadi kita ketika melakukan proses konseling itu biasanya kan mempersilahkan duduk dulu. Halo saudari, silahkan duduk dulu ya, apa ada yang bisa dibantu? Kan seperti itu biasanya. Terus yang kedua, setelah konseli itu memilih itu kita menangkap kesan nonverbalnya dari posisi duduk yang dipilih di mana konseli tadi gitu. Kan biasanya kalau konseli itu kan mau duduk di samping atau di depan, itu kita menangkap pesan nonverbalnya itu apa.
Misalnya kalau saya pribadi ya, itu biasanya melihat kalau konseli itu duduk di samping saya dengan duduk di depan berhadapan begitu, itu berbeda. Biasanya kan ada konseli yang pemalu gitu, nggak mau dilihat, nggak mau langsung intens begitu dilihat. Jadi itu bisa mempengaruhi dia milih posisi duduk di mana. Kita itu sebagai seorang konselor itu baiknya bisa menangkap bahasa nonverbal dari posisi duduk yang dipilih oleh konseli tadi. Kemudian kita juga mengatur posisi duduk itu sekitar 90 sampai 120 derajat antara konselor dengan konseli. Sebenarnya ini juga menyesuaikan, hanya saja untuk mengatur posisi yang nyaman begitu ya. Kemudian yang keempat, apakah konseli itu memilih untuk memandang konselor atau memandang lurus? Ya, yang saya jelaskan tadi, ke depan, memandang lurus ke depan saat konseling berlangsung atau bagaimana? Itu juga disetting juga bagaimana. Kemudian mengatur jarak duduk, jadi tidak yang terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Ini ketika kita melakukan proses konseling juga, itu kalau bisa itu tidak ada batasan atau benda-benda atau apapun yang menjadi pembatas antara kita sebagai seorang konselor dengan konseli kita, agar hubungannya itu intens gitu. Jadi kita bisa benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan oleh konseli, apa yang benar-benar konseli sedang rasakan begitu ya. Tapi ini terkait dengan posisi duduknya ya. Jadi kita setting sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya adalah kita menjaga postur tubuh. Biasanya terlalu condong ke depan juga, ada yang begini. Itu kita perhatikan juga postur tubuh kita, posisi sih sebenarnya ya. Posisi tubuh kita jangan terlalu condong, jangan terlalu mundur juga, pokoknya yang pas begitu. Biar enak dan nyaman aja saat proses konseling berlangsung. Ini juga perlu untuk disetting oleh seorang konselor. Nah, yang terakhir adalah memberikan kontak mata. Kenapa kontak mata itu penting? Karena kalau kita memberikan kontak mata kepada konseli kita itu akan merasa dihargai kehadirannya begitu. Kita kontak mata. Beda kalau kita proses konseling tapi arah mata kita itu kemana-mana. Itu seperti kita tidak memperhatikan, tidak menerima konseli kita. Padahal sebagai seorang konselor itu kita harus punya sikap dasar seperti empati ya, penerimaan tanpa syarat, penghargaan tanpa syarat, empati genuine gitu. Jadi, sumber bahan belajar dari kelompok kami yang berjudul Prakonseling, sumbernya bisa kalian akses di link yang sudah tertera dalam PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.